Nama Merin Skogoya, finalis Miss Indonesia 2025 asal Papua Pegunungan, mendadak menjadi sorotan nasional. Bukan karena prestasinya, melainkan karena sebuah video lama yang menampilkan dirinya mengibarkan bendera Israel sambil berdoa viral di media sosial. Akibatnya, ia dikeluarkan dari kompetisi hanya dalam hitungan jam. Tapi, benarkah ini soal politik? Atau justru soal perbedaan cara pandang antara keyakinan pribadi dan persepsi publik? Semua berawal dari sebuah video Reels Instagram lama milik Merin Skogoya yang kembali beredar. Dalam video itu, ia terlihat mengibarkan bendera Israel dan menyanyikan doa berbahasa Ibrani di tanah Papua. Video itu awalnya tidak menjadi perhatian, hingga situasi geopolitik Timur Tengah memanas akibat agresi militer Israel terhadap Palestina. Dari titik itulah komentar publik mulai membanjiri akun media sosial Merins dan berbagai forum pecinta pageant. Pihak penyelenggara Miss Indonesia akhirnya mengambil langkah tegas. Merins dipulangkan dari masa karantina pada malam 26 Juni 2025. Posisinya segera digantikan oleh Carmen Anastasia sebagai perwakilan baru dari Papua Pegunungan. Melalui Instagram Story, Merins menyampaikan klarifikasi. Ia menyatakan bahwa aksinya bukan bentuk dukungan politik kepada Zionisme Israel, melainkan ekspresi dari kepercayaan pribadinya sebagai seorang Kristen. Ia juga meminta maaf kepada masyarakat Papua Pegunungan, tim Miss Indonesia dan keluarga yang telah mendukungnya. Namun ia menambahkan bahwa keputusan tersebut terasa cepat dan menyakitkan, terlebih karena didasari pada persepsi warganet. Pro dan kontra pun muncul. Di satu sisi, sebagian masyarakat menilai tindakan Merins sebagai bentuk ekspresi spiritual yang tidak seharusnya dikaitkan dengan politik. Tapi di sisi lain banyak juga yang menilai bahwa mengibarkan bendera Israel di tengah konflik global adalah sikap yang tidak sensitif. Terlebih publik Indonesia secara luas dikenal sebagai pendukung Palestina. Beberapa komentar menilai bahwa ajang nasional seperti Miss Indonesia harus menjaga netralitas dan kepekaan terhadap isu-isu global yang sedang berlangsung. Kontroversi Merin Skogoya membuka kembali perdebatan yang lebih luas. Sejauh mana ruang publik bisa menerima ekspresi keyakinan yang bersinggungan dengan isu geopolitik? Apakah semua bentuk doa dan simbol religius bisa diterima jika itu memicu ketegangan sosial? Atau apakah publik terlalu cepat menyimpulkan dan menghakimi? Pengamat sosial budaya menyatakan bahwa ajang seperti Miss Indonesia bukan hanya tentang kecantikan, tetapi juga diplomasi budaya dan representasi nasional. Sementara aktivis kebebasan beragama mengingatkan agar jangan terlalu cepat menstigmatisasi keyakinan pribadi, terutama bila tidak ada intervensi politis yang nyata. Kasus Merin Skogoya bukan hanya tentang satu orang yang dikeluarkan dari kontes kecantikan. Ini adalah cerminan dilema yang dihadapi banyak orang di era digital, ketika batas antara iman, ekspresi, dan politik semakin kabur. Apakah kita terlalu cepat tersulut oleh simbol? Ataukah ini peringatan bahwa public figure harus lebih peka dan bertanggung jawab atas jejak digital mereka? Yang jelas, keputusan telah dibuat, tapi pertanyaannya masih menggema. Apakah keyakinan pribadi masih punya tempat di ruang publik? Jika itu beresiko memicu perpecahan.